Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi apa yang sudah dijelaskan Gus Wadud LCMWI tentang membangun strategi personal branding. Personal branding sendiri adalah suatu proses memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Citra ini kemudian dapat dipresentasikan lewat berbagai jalur. Yang pertama seperti media sosial, blog, situs web pribadi, hingga perilaku di depan umum seperti seorang penceramah untuk agar masyarakat itu dapat percaya terhadap apa yang sudah diceramahkan tersebut. Layaknya seperti produk atau jasa. Brand personal memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan didapat konsumen ketika berinteraksi dengan pemilik brand. Dan yang kedua, fungsi personal branding. Apa sih fungsi personal branding? Yang pertama yaitu sebagai pembeda, yaitu suatu seorang penceramah, yang dimana seorang penceramah ini sebagai orang yang beda melakukan cara dakwahnya tersebut, dan juga menarik dari banyak masyarakat untuk melihat suatu ceramah yang diceramahkan tersebut. Ya, dan yang kedua promosi daya tarik. Yang dimana promosi ini dapat memberikan daya tarik terhadap masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, memunculkan suatu keyakinan terhadap masyarakat. Dan yang keempat, pengendali suatu pasar yang ada di masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, tujuan personal branding. Yang pertama, membentuk persepsi masyarakat. Dan yang kedua, membangun rasa percaya masyarakat brand. Dan yang ketiga, membangun rasa cinta masyarakat kepada brand tersebut. Dan ada manfaat personal brand. Yang pertama, manfaatnya tersebut personal branding adalah pembeda. Dan yang kedua, personal branding menciptakan suatu hubungan terhadap orang banyak. Dan yang ketiga, personal branding meningkatkan autoritas, yang dimana apa yang dimiliki suatu kemampuan orang tersebut, seperti halnya penceramah, yang dimana masyarakat percaya seorang orang tersebut penceramah, maka orang tersebut autoritasnya yaitu sebagai penceramah yang baik. Dan adapun metode personal branding yang pertama mengenalkan nilai-nilai yang positif di lingkungan Anda, sehingga menjadi bagian nilai-nilai hidup Anda kepada prospek Anda. Dan yang kedua, menstimulasi persepsi penuh makna mengenai nilai-nilai dan kualitas yang Anda miliki. Yang ketiga, mengatakan kepada orang lain bahwa Anda berbeda dengan yang lain. Dan yang keempat, menggunakan teknik personal branding yang tepat sehingga tidak terlihat sombong dan vulgar. Dan yang kelima, mempengaruhi cara orang lain melihat Anda.
metode personal branding yang kedua, yaitu yang keenam, menciptakan harapan dalam pemikiran orang lain mengenai apa yang akan mereka dapatkan bila mereka bekerja sama dengan Anda. Dan yang ketujuh, menciptakan identitas diri yang memudahkan orang-orang untuk mengenal siapa Anda. Dan yang ke-8, membuat prospek Anda melihat diri Anda sebagai satu-satunya jalan keluar bagi masalah mereka. Dan yang ke-9, memosisikan Anda berada di atas dalam persaingan, membuat Anda unik dan lebih baik dibanding pesaing yang ada di pasar. Dan yang terakhir, tips untuk membangun personal branding di sosial media. Apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu gunakan nama yang sama untuk semua sosial media. Ketika Anda mempunyai media sosial Facebook, maka nama yang harus sama dengan media yang lain. Seperti di Facebook, nama Anda seperti jika Facebook Anda bernama Yusril, harus yang lain itu Yusril semua, biar semua masyarakat itu tahu kalau seperti orang yang penceramah itu namanya Yusril itu tersebut. Dan yang kedua, memperbaharui profil sosial media secara berskala, yaitu kita harus sering-sering memperbaharui profil sosial, yaitu status-status yang ada di WA, di Facebook, di IG atau di Twitter yang sesuai dengan proses yang dilakukan. Dan yang ketiga, temukan dan posting sesuai fashion kamu, yaitu kita harus menemukan atau posting sesuai apa yang bakat Anda yang sudah dimiliki dalam karir tersebut. Dan yang keempat, bergabung dalam grup dan komunitas. Dan yang kelima, pilih media yang tepat, yaitu kita harus milih media yang dimana diminati banyak semua khalayak, seperti halnya di Facebook atau di IG dan juga lain-lain. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.